Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Misteri Sunyi Mencekam, kembali lagi kami hadir menjumpai Anda. Tentu seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Orang Tuaku Ternyata Pemuja Pesugihan. Kisah ini bersumber dari kehidupan nyata saya, yaitu sahabat saya di tempat kerja. Sebenarnya dia malu untuk bercerita karena ini menyangkut atas nama keluarga besarnya. Namun entah karena apa tiba-tiba dia telepon dan mengajak saya bertemu di tempat biasanya. Kita saling curhat. Dia bercerita kisah perjalanan hidupnya yang sampai masih teringat di benaknya. Sebenarnya kejadian ini sudah lama, namun apa salahnya saya ceritakan agar bisa menjadi pembelajaran bahwa pemuja itu sesat. Baiklah, akan saya mulai awal kisah ini. Aku merupakan anak perempuan paling bungsu di antara 5 bersaudara. Namun, sampai cerita ini aku beberkan, semua keluarga saya sudah tiada. Hanya tinggal saya yang masih hidup dengan tante-tante saya yang masih terbilang saudara jauh. Sementara ayah, ibu dan saudara kandung saya telah meninggal dunia. Aku seorang sarjana lulusan universitas bergengsi di Surabaya. Dari hasil buka restoran itulah orang tuaku bisa membiayai kakak dan aku menjadi seorang sarjana. Bahkan kehidupan kami di masyarakat terbilang kami orang kaya, di mana setiap hari raya kurban, orang tuaku selalu berkurban 5 ekor sapi dan 5 ekor kambing, itu setiap tahunnya. Namun, entah kenapa kalau disarankan menunaikan ibadah haji, ayah dan ibu selalu menolak. Dan na'udzubillah, orang tuaku jauh dari sholat dan puasa, hanya zakat fitrah dan kurban aja syariat Islam yang dikerjakannya. Dari restoran yang dipunyai orang tua itulah segala kemewahan aku nikmati. Namun yang aku herankan, dulu sewaktu kecil ada sebuah kamar, tepatnya di belakang sendiri yang tidak boleh dibuka. Di usia yang masih kecil itulah semua saudaraku, kakak, dan termasuk aku mengacuhkan dan menuruti saja. Dari waktu ke waktu usia kami pun beranjak dewasa. Aku selalu tanya ke ibuku, "Ibu, kenapa sih setiap Kamis malam Jumat Legi ibu sama ayah selalu memakai pakaian hijau? Dan aku lihat ibu aneh, selalu beli dupa." Tanyaku pada ibu. "Sudah, diam saja. Ini sudah tradisi keturunan nenek moyang ayahmu yang harus menghormati leluhurnya." Itu saja balasan ibu. Dan ibu selalu melarang anaknya untuk sholat. Berhubung saudaraku laki semua, kakakku jadi bejat, diskotik dan obat-obatan terlarang, serta pelukan kupu-kupu malam tiap harinya dinikmati. Entah kenapa denganku, setiap aku dikasih ibu uang buat foya-foya, aku selalu meragu. Waktu itu aku masih SMU, aku sering curhat ke guru agamaku. Dan secara sembunyi-sembunyi aku selalu sholat dengan mengunci terlebih dahulu kamarku, takut ketahuan ayah dan ibu. Karena pernah aku dapat kado mukena dari kekasihku dibakar sama ayahku. Rupanya dengan sholatku itulah keadaan restoran ibu menurun dan sepi. Entah dari mana asalnya, waktu itu kami semua dikumpulkan di ruang keluarga. Ayah dengan mata merah menanyai anaknya satu persatu, "Siapa yang sholat dalam rumah ini?" Tanya ayahku dengan murkanya. Aku terkejut, namun tetap bungkam. Tapi aku berani bertanya, "Memang kenapa kalau sholat? Bukankah itu perintah agama sebagai seorang muslim? Bukankah ibu dan ayah seorang muslim?" Jawabku ingin tahu. "Diam!" bentak ayahku. Aku semakin penasaran dan masih terus berusaha mencari tahu kenapa ayah dan ibu tidak mau sholat. Dan apa hubungannya sholatku dengan sepinya restoran orang tuaku? Tepat jam 1 dini hari, aku mencoba sholat tahajud sesuai petunjuk guru agamaku minta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat aku membaca ayat kursi, tiba-tiba ada jeritan memecah keheningan. Aku lupa kalau masih memakai mukena. Aku langsung berlari ke sumber suara tersebut. Ternyata kakak sulungku meninggal dengan ada bekas menghitam di leher seperti cekikan. Dan suara teriakan itu ternyata kakakku kedua setelah pulang dari diskotik.
Rupanya ayah murka, tahu aku memakai mukena. Aku dikurung dan dilarang sekolah. Bahkan sajadah dan buku-buku agamaku dirampas ayah. Aku memohon dengan penuh hibah dengan tangis. Namun, ayah seperti orang yang sudah kesetanan. Bahkan menuduhku, aku biang atau sumber meninggalnya kakakku, di mana sesembahan ayah dan ibu marah. Walaupun aku tidak bisa sholat karena mukena yang tidak ada, aku terus berusaha melantunkan ayat-ayat yang sedikit demi sedikit telah aku pelajari dan aku hafal. Setelah kematian kakak yang aku curigai, namun di mata tetangga, orang tuaku mengatakan kakakku kena angin duduk karena sering pulang pagi. Bahkan seorang ustadz yang memandikan sebenarnya curiga, namun tetap diam saja, sebagai tugasnya untuk merahasiakan apa yang terjadi pada mayat tersebut. Itu yang saya ketahui sedikit dari agama, bahwa seorang pemandi jenazah harus bisa menyimpan rahasia keadaan mayat tersebut, biar tidak terjadi fitnah. Setelah 1 bulan kematian kakak sulungku, keluarga tertimpa bencana lagi. Ayah membelikan mobil pada kakak keduaku, namun saat mobil itu dirayen atau dicoba, naas, kecelakaan itu terjadi, dan yang di dalam adalah kakakku kedua dan ketiga. Mereka mati di tempat dengan kepala pecah karena tabrakan dengan trailer. Ayah dan ibu tetap seperti tidak ada beban dengan kematian ketiga putranya. Mereka cuma menjawab, itu sudah jalannya. Kini tinggal aku sama kakakku nomor 4. Aku sering cerita tentang kecurigaan tingkah laku ayah dan ibu. Namun kakakku ini sepertinya sudah buta mata dan telinga. Mungkin karena jampa-jampi yang sering diberikan ibu, di mana setiap Kamis Legi, ayah dan ibu selalu membeli ayam dan disembelih, sementara darahnya disiramkan ke kepala ular yang sudah diawetkan. Kemudian darah itu disaring di bejana. Ini yang aku ketahui secara tidak sengaja. Setetes darah selalu diteteskan pada kopi kakakku, sementara aku tidak pernah dikasihnya. Mungkin yang aku ketahui, aku sebagai penerus pesugihan yang dianut keluarga ayah. Belum sempat aku diwarisi, aku terlebih dahulu tahu dan menentang. Dan jika aku menolak, maka kata ayah, aku akan melajang seumur hidupku. Bahkan lelaki yang ingin menyetubuhiku pun akan layu. Jadi aku tetap perawan, karena aku pernah coba bercumbu dengan kekasihku. Alhasil, maaf, kelamin kekasihku langsung loyo. Itu dulu. Karena sekarang aku sudah diruqyah dan diraja seorang ustadz yang kini jadi suamiku. Alhamdulillah, kini aku sudah mempunyai 2 orang anak. Aku sempat takut juga jika jadi perawan tua. Namun aku percaya Allah selalu memberikan jalan buat hambanya yang soleh. Aku menangis tatkala aku tahu kalau orang tuaku seorang pemuja pesugihan ular. Apakah itu blorong, aku tidak tahu. Dari sering curhat inilah, guruku mengenalkan pada aku seorang santri yang katanya bisa membantuku dalam menyelesaikan pelik keluargaku. Dia lulusan pondokan terkenal di Jombang. Meskipun aku sudah lulus SMU, aku masih terus sering main ke rumah guru agamaku tersebut. Berbagai rujukan dilontarkan ayah dan ibu agar aku mau mewarisi ilmu pesugihan tersebut dengan memberikan darah perawanku buat siluman yang dipuja. Dugaanku salah, ternyata orang tuaku bukan pemuja blorong. Karena setauku, blorong itu wanita. Namun, ini yang dipuja orang tuaku, siluman ular laki-laki. Aku terus melawan orang tuaku, tak lupa doa-doa terus kuucap. Tatkala aku merasakan ada yang lain di kamarku, aku semakin memberanikan diri. Doa-doa yang diberikan teman lelakiku itu terus aku baca. Masya Allah, tepat jam 2 pagi, aku usai sholat tahajud. Terdengar seperti ada ledakan, rumahku terguncang. Namun cuma beberapa saat saja. Bersamaan itu aku dengar teriakan ibuku dan disusul ayahku. Aku langsung lari ke kamarnya. Ya Allah, ayah dan ibuku dalam keadaan bugil dengan erangan kesakitan. Namun aku masih terdengar bacaan ibu.
bahwa dia telah disetubuhi siluman itu dengan teramat kasar, hingga ibu kesakitan karena maaf, vaginanya hancur. Sementara ayah juga melayani siluman ular yang wanita, hingga kelaminnya luka dan berdarah. Ternyata orang tuaku memuja sepasang siluman ular yang diwarisi dari leluhur ayah. Jika anak perawan tidak mau, maka ibunya yang harus melayaninya. Kulihat ayahku sudah tak bernyawa dengan kelamin yang hampir putus, darah di mana-mana serta tiada. Setengah jam ibuku menyusul. Aku histeris sekeras-kerasnya. Aku baca doa yang diberikan temanku itu, dan aku baca doa Nurbuah yang terkenal keampuhannya. Alhamdulillah, sepasang siluman itu sirna, bersama asap yang mengepul di dalam kamar. Entah kemana siluman itu. Aku menangisi kedua orang tuaku. Aku telepon guru dan teman lelakiku. Mereka membantuku menjaga rahasia ini sampai prosesi pemakaman. Aku bilang ke tetangga, ibuku sakit jantung, dan disusul ayah ikutan terserang jantung karena tidak menyangka ibu secepat itu meninggalkannya. Kini, semua kekayaan orang tuaku hancur lebur termakan berbagai bencana. Kakakku keempat sekarang menjadi gila. Saat dirawat di RSC, kakakku bunuh diri dengan menyayat sendiri urat nadinya. Ternyata setelah aku ketahui bahwa keperawananku yang ditunggu siluman ular yang selama ini dipuja nenek moyangku, aku adalah keturunan ketujuh yang kata tanteku bisa menambahkan kekayaan hingga 7 turunan lagi. Dan restoran orang tuaku sebenarnya hanya kedok saja menutupi keganjilan kalau mereka pemuja iblis berwujud ular. Maka itu setiap Kamis malam legi, ular yang diawetkan oleh leluhurku itu dimandikan air kembang, dan bilasan air itu ditampung di sebuah bejana. Kemudian airnya dibuat masak di restoran tersebut. Ternyata inilah kekayaan keluargaku, memuja pada siluman ular. Meskipun tanpa buka restoran pun, uang itu datang sendiri setelah ayah dan ibu melakukan persetubuhan dengan sesembahannya. Kini mumi ular yang diawetkan itu berhasil dibakar oleh teman lelakiku yang kini jadi suamiku. Di saat mumi ular itu dibakar, restoran serta rumah mewah keluargaku pun hangus dilalap si jago merah karena konsleting. Jangan dikira ibu kota jauh dari mistik. Ini zaman cari uang susah. Tapi inilah kisah nyata yang aku alami. Aku malu pada tetanggaku, dan kini ikut suamiku berpindah ke kota Probolinggo. Setelah kejadian ini semua, tidak membuatku tenang. Masih sering aku mendengar desis ular. Bahkan dalam mimpi pun aku sering dihantui teriakan ayah dan ibuku yang seakan menjadi budak di istana siluman ular. Namun berkat kegigihan suamiku yang selalu membimbingku dengan memperbanyak doa dan istighfar agar dijauhkan dari segala mara bahaya yang bersifat gaib, sampai kini pun aku masih sering trauma jika melihat ada ular di depanku. Ingatlah, kekayaan dunia tidak abadi, apalagi dengan cara memuja. Jika pemuja meninggal, alhasil kekayaan yang didapat hasil muja pun ikutan sirna. Sekian kisah ini saya ceritakan nyata adanya, dan ini pernah saya kirimkan di harian Memo di Surabaya sebagai kisah misteri. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.